Pace bene, masih di mea culpa. Hari ini saya sebenarnya sedang membuat satu materi untuk pertemuan OMK tentang Santo Joseph. Tapi saya mau cerita dulu soal minuman, kopi. Ada teman yang mengingatkan saya untuk minum kopi karena katanya kafein itu bagus. Well, I tried. Saya coba. Ada satu tempat minum. Kalau coba lihat ini sih macam termos kecil dengan tulisan 90 tahun kenangan FCJM di Indonesia. Hadiah ini. FCJM itu adalah satu kongregasi suster Franciscanes Cor di Jesus et Mariae. Mungkin itu. Suster Franciscanes Hati Kudus Yesus dan Maria. FCJM. Kalau ada yang tertarik mau jadi suster, bisa kontak suster FCJM. Cari kontaknya sendiri. Lalu ada saringan. Ini yang buat saya tertarik dengan termos kecil ini. Saya sudah seduh kopi dan letakkan saringannya di sini. Oke, lalu saya punya mug. Ini kenang-kenangan saya kaul perdana kami tahun 2012. Sudah 8 tahun saya bawa kemana-mana. 9 tahun hampir. Dan masih ada sablonnya. Karena ini kenangan dari seorang suster kepala TK. Semua dapat waktu itu. Nah, kita tuang kopinya. Ini kopi. Sebenarnya saya ingin minum kopi Lintong dari kampung saya. Kalau mau tahu kopi Lintong, coba search, itu World Class Coffee. Tapi tidak ada di sini sekarang. Ini kopi dari Siantar. Dipesan dengan karena ada aromanya yang tajam ini yang bikin menarik. Banyak kopi yang sudah dioplos, dicampur dengan tepung jagung atau tepung beras, sehingga aromanya kurang, sehingga tidak asli lagi. Not bad. Tentang Joseph, saya berpikir tentang beberapa topik yang bisa diambil dari pribadi Joseph, yang bisa dipamerkan, presentasikan di hadapan orang muda Katolik. Saya menemukan ada 7 yang ditawarkan dalam Patris Corde, dan 7-7-nya menarik, applicable, dapat diaplikasikan dengan situasi terkini. Namun saya mau soroti 2 hal. Yang pertama, Joseph dan sikap non-narsisism. Joseph, satu kata pun tidak ada dari mulutnya ditulis di kitab suci mengatakan sesuatu, tidak ada. Tapi tidak ada orang kudus yang lebih besar dari Yosef selain Maria yang dibahas di dalam gereja. Luar biasa sekali. Nama Santo Joseph adalah nama yang paling sering dibahas di antara orang kudus selain Maria di dalam gereja. Dan ini kontra narsisisme. Ketika kita sangat senang dipuji hal-hal tentang diri kita, dan kita amat senang menjadikan diri kita objek untuk dikenal orang, untuk diidentifikasi orang, sehingga kita menemukan kebahagiaan dari sana. Ada faham yang mengatakan bahwa kebahagiaan saya adalah memuncak ketika saya dipuji, diakui, diterima, dikenali oleh banyak orang dengan tampilan-tampilan fisikal yang saya miliki. Nah, Joseph, satu kata pun dari mulutnya keluar dalam Alkitab tidak ditunjukkan kearifannya. Orang akan ketahuan arif dari diksinya. Tetapi Joseph tidak diekspos kearifannya lewat kata-katanya, dan tidak banyak tulisan yang berbicara tentang dia. Tapi dia sangat dicintai, dikenali orang. Ini pukulan telak bagi orang-orang narsis. Bahwa ternyata
tanpa mengeksploitasi diri sendiri pun, auto eksploitasi, orang bisa dikenali, dicintai, bisa dikagumi. Nah, ini Joseph mengkritik dalam diam orang-orang yang mengagungkan narsisisme, yang merindukan like, love, share, komen, dan seterusnya. Dan jangan, kalau Joseph ini buat video, buat channel, tidak akan minta untuk di like, di subscribe, dan di share. Oke. Lalu yang kedua yang mau saya soroti, yang terakhir. Yang lain poin-poinnya menarik, tapi jangan saya buka semua di sini karena ini mana tahu ditonton oleh teman-teman yang ikut seminar nanti, pertemuan nanti. Joseph dan cinta non-posesif. Joseph dalam dokumen itu disebut sebagai seorang bapa dalam bayang-bayang. Seperti bayang-bayang, ia selalu mengikuti dalam diam. Ia ada di dekat orang yang dibayangi itu. Dia tidak mengganggu dan dia tidak menghambat jalan. Hei Bapa, kata Paus Fransiskus dalam tulisannya, janganlah kamu mengikat anakmu dengan kecenderunganmu untuk mau memilikinya. Bebaskan, lepaskan dia, dalam arti beri dia bekal untuk sanggup bertahan. Bukan terus mengikatnya sehingga dia tidak bertumbuh. Bapa yang baik selalu sanggup menyertai. Dan seorang bapa itu tidak dilahirkan, ia diciptakan. Tidak ada orang terlahir, ini akan menjadi bapak yang baik. Tapi menjadi bapak yang baik itu diciptakan dalam latihan terus menerus, dalam kesadaran yang terlatih, dan dalam latihan yang tersadari. Dan akhirnya sanggup menjadi bayang-bayang yang tidak mengganggu, tetapi selalu ada. Tapi ketika Allah yang Maha Rahmi itu sudah bersama dengan dia, maka bayang itu tidak akan ada lagi. Tetapi dalam perjalanan akan selalu ada bayang yang selalu menemani. Nah, itulah cinta yang tidak harus memiliki. Kalau ada yang bertanya, apakah memang cinta tidak harus memiliki? Memang bisa begitu ya. Ternyata Joseph membuktikan dia tidak mengikat Maria menjadi miliknya, atau mengikat Yesus sebagai milik dia satu-satunya. Dia sadar bahwa dia adalah bapa legal dari Yesus, tetapi bukan pemilik absolut dari pribadi Yesus. Maka dia melindungi keluarga itu tanpa harus mengklaim sebagai pemiliknya. Cinta itu tak harus posesif. Ia membebaskan, melepaskan. Dan kalau dia ternyata juga balik mencintai, maka dia tidak akan pergi kemana-mana. Sebenarnya masih banyak penjabaran tentang cinta non-posesif ini. Joseph dipresentasikan sebagai seorang ayah, tetapi kita bisa mengerti cinta Joseph ini bisa didalami oleh orang lain dalam posisinya. Tidak semua kita menjadi bapak-bapak, tetapi kita bisa semua memiliki cinta yang non-posesif. Posesivisme, kalau boleh kita pakai itu sebagai faham yang mengatakan bahwa cinta harus memiliki, malah akan mengikat, menjerat, menjarakan orang, tidak memerdekakan. Maka cinta non-posesif adalah cinta yang membebaskan, yang memerdekakan, yang membiarkan orang untuk bertumbuh, berkembang menjadi pribadi yang sejati, yang utuh, integral, bertumbuh. Sebuah video singkat ditemani kopi. Mana tahu ada yang meminat dengan kopi. Saya tidak ingat apa yang harus saya promosikan. Kopi Lintong bagus, dari kampung, dekat kampung saya, sekitar 10 menit dari kampung saya naik sepeda motor. World class coffee. Tapi bukan ini. Kopi Robusta, mungkin ini kopi Robusta tapi bukan Lintong. Pace bene.